Ih, ada pelangi lagi. Halo travelers, melanjutkan perjalanan Turki part 2. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk jalan-jalan di Kapadosia. Di hari sebelum berangkat dari hotel, ini aku dan sepupuku kita memutuskan untuk jogging di Kapadosia karena kapan lagi? Ih, ada pelangi lagi. Ada pelangi lagi di situ. Aku lihat. Beneran lari review. Nih. Larinya lihat pelangi. Benar-benar happy karena kami nggak nyangka kalau pagi ini bakalan ada pelangi dan double guys, ada 2 pelanginya. Jujur pemandangan Kapadosia memang cakep banget, kayak di segala sisi itu cantik. Dan ini kami sebenarnya nggak ada tujuan khusus larinya, tapi ternyata kita nemu jogging track kayak gini guys. Dan dari sini kelihatan lapangan bola lagi ada yang main. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada panjatan juga. Kalau tadi jogging, main di taman bermain, pakai alat olahraga, sekarang kita menuju ke hotel lagi. Senangnya di sini selain pemandangannya bagus, udaranya juga sejuk guys. Dan ini kondisinya memang lagi dingin banget karena masih winter. Ini kita setelah sampai hotel akan siap-siap karena bakalan berangkat guys. Ini nggak nemu. Nemunya pelangi. Nah, kita nginep di Dinler. Wah, hotel bintang 5 ternyata. Nih parkirannya. Jadi kita tuh udah nyampe semalam, terus makan malam, terus malam. Sini kan kita akan nginep di rumah. Dingin banget. Gayaan jogging di sini cuma worth it karena kita lihat pelangi. Rainbow. Double. Pelangi ada 2. Keren banget. Keren. Setelah sesampainya di hotel, kita siap-siap dan menuju ke restoran buat sarapan. Oh ya guys, di hotel ini aku juga nggak room tour ya. Dan ini kita udah nyampe restoran, lalu sarapan. Sarapan yang cukup agar kuat melalui aktivitas hari ini. Destinasi pertama hari ini, kita menuju ke Devran Valley atau disebut juga dengan Lembah Imajinasi. Kenapa disebut dengan Lembah Imajinasi? Karena di sini kita akan menemukan formasi batuan unik yang menarik. Karena bentuknya yang menyerupai hewan, unta, anjing, atau bahkan manusia sesuai dengan imajinasi kita masing-masing guys. Batuan yang ada di sini antara lain adalah batuan jenis tufa dan juga vulkanik yang telah terkikis oleh angin dan juga air selama ribuan tahun. Jangan lupa kalau kesini juga mengabadikan momen seperti ini ya.
Dengan travel yang kita ikutin ini, kita juga diajak ke beberapa tempat kayak keramik showroom dan juga karpet. Kita bisa melihat pembuatannya langsung. Produknya juga bisa kita beli, tapi nggak ada paksaan ya. Di sini kita bisa beli untuk oleh-oleh atau untuk diri sendiri sebagai kenang-kenangan. Sekarang ke Pigeon Valley. Fotonya di situ. Enggak, nanti setelah ini Wow. itu dia tuh tempat burung-burungnya semua di rumahan itu. Ramai sekali. Nggak ada nak. Terserah. Oh jatuh ya. Kalau tempat yang kita lihat sekarang adalah Ucisar Valley. Tempat ini merupakan kawasan tertinggi di Kapadosia dan dulu digunakan sebagai benteng pertahanan sekaligus pemukiman penduduk, guys. Setelah dari Ucisar Valley, kita menuju ke Jerome Valley, mampir sebentar guys, ini pemandangannya. Setelah itu kita menuju ke carpet showroom. Sama seperti keramik showroom sebelumnya, di sini kita bisa lihat pembuatan karpet secara langsung, lihat bahan bakunya dan juga kita bisa beli kalau mau guys. Setelah kita tadi berwisata, belanja buat yang belanja, sekarang kita makan di tempat yang namanya Dedi Effendi, kayak nama orang Indonesia ya. Berhubung keesokan harinya kita akan perjalanan panjang menuju Pamukkale, jadi kemarin memang sengaja tidak full seharian di luar. Ya dalam trip ini, aku dan rombongan memang gak ada yang naik balon udara di Kapadosia, karena selain harganya yang lumayan, pas kita kesini itu lagi ada kebijakan tidak boleh menerbangkan balon udara karena faktor cuaca. Balon udaranya bisa terbang guys waktu kita mau pergi dari Kapadosia. Jujur agak sedih karena nggak lihat pas balon udaranya memang lagi di atas semua. Tapi mau gimana lagi, semoga kita bisa lihat waktu di Pamukkale guys. Jalanan dari Kapadosia ke Pamukkale itu sekitar 7-9 jam, itu belum termasuk berhenti-berhenti ya guys. Di sepanjang perjalanan kita bakalan lihat landmark yang cakep banget kayak gini. Banyak rumah penduduknya yang ada di bebatuan gitu guys dan masih ditinggalin. Apa namanya? Hani, bukan Sultan Hani. Sultan Hani guys. Hani Bani Sepi. Dia rambutnya kayak Vivian. Upas. Sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi yang cukup panjang guys, dan ini aku tunjukin beberapa cuplikan dari perjalanan kita ke Pamukkale. Cari belasa. Di rumahnya ada cari belasa. Kita dapat yang 1304 Tripolis Hotel. Ini ada di Pamukkale guys. Ternyata ruangannya lucu. Jadi karena kita bertiga, ini triple ya. Roomnya sini ada 2. Lalu di situ ada 1. So cute. Pertama kita mau lihat toiletnya dulu ya.
toiletnya dulu. Nah, ini lucu ternyata. Ini ada kacanya. Kemudian ini hair dryer. Kemudian di tisu toilet. Terus ini di bawah ada anduk juga. Oh ini dia di bawah. Kemudian itu televisi. Itu ada tempat dandan. Ada yang kabur. Lalu ini pemandangannya. Oh, ada terasnya. Ada balkon. Pintunya dari mana? Mana ya? Aku belum menemukan, guys. Oh, ini. Oh, guys. Nih ada balkon. Habis room tour bersih-bersih dan istirahat, keesokan harinya kita dapat pemandangan yang indah banget, balon udara di Pamukkale. Setelah kita puas memandangi balon udara dari kejauhan dan juga foto-foto dengan background balon udara, kita sarapan di hotel ini. Baru habis itu kita explore Pamukkale, guys. Ini ada tempat pertama yang kita datengin, yaitu Pamukkale Thermal Sulari, atau biasa juga disebut dengan Cotton Castle. Ini cantik banget. Sebenarnya tempat yang kita lihat ini adalah spot yang gak direncanakan sebelumnya. Jadi ini adalah sisi lain dari Pamukkale Thermal Sulari, atau bisa dibilang bagian belakangnya ya guys. Dan ini cantik banget sih, ada angsanya gitu. Terus kita juga bisa ngeliat dari sini orang yang para layang gitu guys. Pengen banget cobain para layang. Air mineral guys, yang aku injek itu dia masih dingin airnya, ternyata yang hangat di sebelah sana. Lokasi selanjutnya kita datengin adalah Hierapolis Ancient City. Ini lokasinya masih di Pamukkale dan ini merupakan salah satu situs warisan dunia dari UNESCO yang ditetapkan sejak tahun 88. Ya kalau kesini jangan lupa mampir ke Hierapolis Ancient Theater-nya ya. Dari Pamukkale kita menuju ke Kusadasi, kita langsung menuju ke Ephesus Ancient City. Ephesus merupakan kota kuno yang terletak di wilayah pesisir barat Anatolia. Ephesus terkenal sebagai salah satu kota terbesar dan terpenting di dunia Mediterania kuno dan merupakan pusat kebudayaan dan agama, juga pusat perdagangan yang berkembang pesat guys. It is, ladies and gentlemen, Samos, which is a Greek island. This is Greece. So you can see how Turkey and Greece close to each other. Yang mana sih yang kanan itu? Nama hotel yang kita datengin ini adalah Ramada Hotel and Suites Kusadasi. Ini dia view dari balkon kamar kami, cakep banget ya guys. Dan dari sini tuh kelihatan lautnya. Oh ya, di hotel ini kita nggak room tour ya. Dari Ramada Hotel kita sarapan dan lanjut menuju ke kota Çanakkale. Kita bisa lihat Trojan Horse yang merupakan pemberian dari Brad Pitt untuk kota ini. Kalau kalian tahu ada film namanya Troy tahun 2004 yang mengadaptasi kisah perang Troya. Salah satu aktor yang membintanginya adalah Brad Pitt ini guys. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.